Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya. Nah, siapa di sini yang lagi butuh dana pinjaman online dengan limit yang besar? Nah, kali ini akan saya review sekaligus ada step by step bagaimana cara saya mengajukan sehingga pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC tanpa ditolak. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Nah guys, kali ini saya akan mereview yang namanya adalah Tunaiku. Tentunya teman-teman pasti pernah mendengar dengan namanya pinjaman online Tunaiku. Secara untuk Tunaiku ini salah satu pinjaman online yang memang sangat terpopuler dan juga banyak yang menggunakannya, apalagi ketika lagi mencari dana dengan limit yang besar. Tunaiku bisa menjadi salah satu rekomendasi buat teman-teman yang memang lagi mencari dana melalui aplikasi pinjaman online Tunaiku. Nah, untuk Tunaiku ini sendiri adalah pinjaman online yang memberikan kita pinjaman dari Rp500.000 sampai dengan Rp20 juta dengan tenor pinjaman ini sangat fleksibel dari 6 sampai dengan 20 bulan. Dan juga ada bunga sekitar 2-5%. Nah, jika kita simulasikan, jika kita mengajukan pinjaman Rp10 juta dengan tenor 12 bulan dengan bunganya 3%, maka nanti juga ada biaya pemeliharaan yang memang sudah ditetapkan oleh aplikasi Tunaiku. Jadi di Tunaiku ini memang sangat transparansi karena mereka langsung merincikan berapa uang yang kita terima, berapa dana yang kita kembalikan, berapa bunganya, dan juga berapa administrasinya. Namun so far sejauh ini Tunaiku sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang memang lagi mencari dana darurat, apalagi yang lagi butuh dana dengan limit yang besar. Nah, kita langsung lihat bagaimana cara saya mengajukan pinjaman di Tunaiku. Oke, jangan di skip video saya ini agar tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, kemudian untuk cara pengajuannya, teman-teman harus download dulu aplikasi Tunaiku yang ada di Play Store. Kenapa saya katakan harus di Play Store? Karena banyak sekali di luar sana yang sering mengirimkan link untuk pinjaman, namun nanti takutnya link yang dikirimkan itu merupakan link penipuan atau aplikasi lainnya. Mohon maaf ya teman-teman jika memang ribut suasananya karena memang lagi rame banget di rumah, banyak anak-anak mumpung hari masih libur, jadi mohon maaf jika ada suara berisik-berisik di belakangnya. Nah, kita lanjut ya. Untuk Tunaiku ini bisa teman-teman langsung download di aplikasi Play Store. Jadi silahkan diketik Tunaiku, maka nanti akan muncul seperti yang digambar di video saya ini. Silahkan teman-teman klik install sampai dengan proses installnya selesai, dengan ditandai adanya muncul aplikasi Tunaiku di handphone kita. Karena jika misalkan downloadnya tidak sempurna atau terlalu cepat teman-teman mengklik OK-nya, bisa jadi tidak semuanya terdownload ke aplikasi handphone kita. Nah, setelah itu baru kita lanjut untuk pembuatan akun. Nah, kemudian setelah proses install selesai, barulah kita langsung dihadapkan dengan pengizinan untuk mengakses salah satu aplikasi di perangkat. Biasanya untuk pinjaman online yang legal ini, mereka hanya meminta mengakses bagian kamera dan juga bagian lokasi. Selain itu, mereka tidak akan meminta untuk mengakses ke perangkat yang sangat pribadi ya. Jadi pastikan ketika kita mengajukan di pinjaman online itu mereka hanya mengakses lokasi kamera saja. Nah, setelah kita mengizinkan mengakses lokasi, barulah kita bisa proses pembuatan akun. Dimana untuk pembuatan akun di sini kita menggunakan nomor handphone yang aktif, yang nantinya nomor handphone tersebut akan diverifikasi oleh pihak perusahaan untuk mengaktifkan akun penggunanya untuk mengajukan di pinjaman Tunaiku.
Nah, kemudian setelah selesai kita membuat akun, maka kita akan diminta untuk mengisi beberapa data informasi. Salah satunya ada informasi data diri, yang dimana untuk data diri ini mencakup dari nomor handphone kita, email, kemudian kepemilikan email. Di sini juga ada nama bank, nomor rekening, dan juga nama ibu kandung. Yang semuanya ini wajib teman-teman isi, jangan sampai ada yang dikosongkan karena berpengaruh terhadap proses verifikasi. Selanjutnya, setelah kita selesai mengisi data diri, ada yang namanya data KTP, dimana untuk data KTP ini mencakup dari nomor data KTP kita, kemudian nama di dalam KTP, kemudian tempat tanggal lahir, dan juga kota tempat kita tinggal. Jadi ini semua wajib juga kita isi, jangan ada yang dikosongkan. Jadi untuk mengisi agar pinjaman kita itu mudah di-ACC oleh perusahaan dengan cara kita mengisi data-data dengan benar, dan juga mengisi semua item ataupun kolom yang sudah disediakan semuanya tanpa terkecuali. Selanjutnya ada yang namanya data pekerjaan. Jadi di salah satu aplikasi itu yang paling mempengaruhi terhadap ACC atau tidaknya pinjaman kita yaitu dari data pekerjaan. Di sana mereka bisa melihat apakah kita layak diberi pinjaman dengan limit yang besar atau hanya diberikan limit sesuai dengan kemampuan kita dalam membayarnya. Karena disinilah nanti mereka melihat untuk data-data pekerjaan kita, dari data gaji, data lamanya kita bekerja, tempat kita bekerja, dan alamat perusahaan tempat kita bekerja. Jadi pastikan ketika teman-teman mengisi data pekerjaan, isilah sesuai dengan pekerjaan kita saat ini. Dan pastikan teman-teman ketika mengajukan sudah memiliki pekerjaan dan memiliki gaji yang stabil. Nah, kemudian setelah data kita isi dengan benar dan semua kolom sudah terisi, maka kita tinggal menunggu saja proses verifikasi oleh pihak perusahaan. Dimana nanti ketika proses pengajuan ini kita membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam saja, dimana nanti mereka akan mengirimkan informasi bahwa pengajuan kita diterima atau di ACC. Jika pinjaman kita diterima, maka dana itu akan langsung masuk ke rekening kita sesuai dengan jumlah pinjaman yang kita ajukan. Nah, di sini saya sudah selesai proses pengajuan dan tinggal menunggu saja status peninjauan pinjaman saya apakah sudah masuk rekening atau tidak. Nah guys, itu ya review dari saya tentang cara pengajuan di Tunaiku sehingga bisa mendapatkan ACC di aplikasi Tunaiku. Nah, caranya teman-teman kayak tadi, harus mengisi semua data dengan benar, jangan ada yang dikosongkan, dan paling terpenting ada di data pekerjaan. Dari sanalah mereka bisa melihat bahwa kita layak diberi pinjaman dengan limit yang besar atau yang tinggi. Nah, pastikan ketika kita mengajukan pinjaman kita sudah memiliki pekerjaan dan juga memiliki penghasilan. Nah guys, itu review dari saya, semoga bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.